Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oracle. Saya sendiri yaitu Wildan Datum Bahaudin dengan NIM 186501119 dan juga dua teman saya yaitu Fahriza Kurniawan dengan NIM 1865080 dan Muhammad Andi Raihan dengan NIM 1865096. Kami akan menganalisa data teks COVID-19 Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni 2021 menggunakan metode K-means dengan Microsoft Excel. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Fahriza Kurniawan. Untuk Fahriza silahkan. Selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan. Di sini kami melakukan pengambilan data COVID di Provinsi DKI Jakarta pada rentan waktu tanggal 1 sampai 30 bulan Juni 2021. Data yang kami analisa hanya angka positif dan negatifnya saja. Alasan kami mengambil pada bulan tersebut karena kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Dan hasil dari analisa yaitu berupa klasifikasi dan urutan data kasus COVID-19 yang tertinggi dan terendah di DKI Jakarta. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Andi Raihan, dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada Fahriza dan Datum yang telah menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang data yang kami dapat. Di sini kami mendapat salah satu, ini hanya contoh saja. Ini contoh yang saya ambil pada tanggal 1 Juni 2021. Di sini ada data COVID di Jakarta dengan berbagai macam nama kota, kecamatan, provinsi, dan kemudian data-data yang lainnya seperti perawatan rumah sakit dan lain-lain. Tetapi yang kami ambil di sini hanya ada dua variabel yaitu positif dan sembuh atau negatif. Setelah kita dapatkan data tersebut, kita mendapatkan sumber data dari web yang terpercaya yaitu riwayat file COVID-19 DKI Jakarta, jakartagis.hub.argis.com. Di sini kita telah mengumpulkan data-data COVID pada bulan Juni dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Di sini banyak data COVID yaitu dari jumlah-jumlahnya, kemudian kita convert menjadi berapa jumlah data positif di dalam satu hari, bukan total positif dari tahun 2020. Ini totalnya ada 30 data dan telah kita convert menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, data dibulatkan dengan menjadi satuan angka yang di depan dan kemudian dibagi 10. Akhirnya kita agar lebih mudah dihitung, kita mendapatkan data-datanya menjadi seperti ini dalam bentuk desimal. Ada juga yang angka-angka biasa. Maaf, ini bukan K-means iterasi pertama, ini yaitu K-means seluruh iterasi. Di sini setelah mendapatkan data semuanya dan telah di-convert dan kemudian dibagi menjadi 10, di sini kami menentukan centroid-centroidnya yaitu C1, C2, C3, C4. Centroidnya dengan data keempat, 8, 12, 16. Kita akan menentukan dengan 4 kelompok. Dan ini data-data dari centroid tersebut. Kemudian di iterasi pertama. Iterasi pertama kita masukkan data, kemudian C1, C2, C3, C4. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk menghitung. Rumusnya di sini yaitu SKRT atau akar dari di sini B4, data pertama, sesuai data pemasukan datanya, kemudian dikurangi B7. B7 ialah centroid pertama, karena di sini masih daerah centroid pertama. Kemudian dipangkatkan 2, ditambahkan C4, ganti yang variabel kedua, yang negatif, kemudian dikurangi dengan centroid yang pertama yang di daerah negatif. Kemudian dipangkatkan menjadi 2, dan ini menjadi hasilnya.
Ini telah kita kunci terlebih dahulu karena selama sampai 30 data, kita akan menggunakan data dari Centroid 1 yaitu dari B7 dan C7. Kemudian jika sudah, beginilah hasilnya. Begitupun dengan Centroid kedua, yaitu datanya tetap sama, data yang pertama karena ini data pertama, kemudian dikurangi dari Centroid kedua, baik dari variabel positif negatif, kemudian dipangkatkan 2, dan diakarkan, dan hasilnya seperti ini. Centroid ketiga pun juga begitu, yang hanya diganti yaitu di bagian centroidnya saja. Nah, di centroidnya ini dikunci, karena kan sampai data ke-30 akan dikurangi dengan centroid tersebut. Sampai kita mendapatkan cluster. Cluster ini pengelompokan jika G5, jika C1, centroid 1 kurang dari centroid 2, dan centroid 1 kurang dari centroid 3, centroid 1 kurang dari centroid 4, maka kondisinya akan menjadi 1. Jika centroid 2 kurang dari centroid 1, centroid 2 kurang dari centroid 3, dan centroid 2 kurang dari centroid 4, maka akan memunculkan cluster 2. Kemudian jika cluster ketiga kurang dari C1, C3 kurang dari C2, dan C3 kurang dari C4, maka akan masuk ke kelompok 3, dan C4 kurang dari C1, C4 kurang dari C2, dan C4 kurang dari C3 akan masuk ke kelompok 4. Setelah kita mendapatkan semua kelompok ini, kemudian kita beralih ke mengelompokkan sesuai klaster. Bagaimana cara mengelompokkannya? Kita seperti biasa memasukkan data sampai 30. Di sini ada X dan Y. X itu dalam artian yang positif, Y itu yang negatif. Rumusnya yaitu jika K5, apa itu K5? Yaitu jika klaster di sini sama dengan 1, karena di sini klaster 1, maka akan memunculkan nilai itu sendiri, data pertama, yaitu 0,5. Ini kita semi absolut. Dan setelah kita tarik ke bawah, akan hasil seperti ini, sampai data ke-30. Kemudian di bagian Y, jika K5 sama dengan 1, maka H5 sama dengan 0. Jika K5-nya klasternya 1, maka akan memunculkan nilai H5 di sini. Seperti itu. Dan jika tidak sama dengan 1, maka akan memunculkan nilai 0. Begitupun di klaster 2, 3, dan 4. Bedanya hanya di sesuai klasternya saja. Klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Oke. Setelah kita dapatkan semuanya, di sini kita jumlahkan semua datanya. Nah, tujuan dari membuat data pengelompokan per klaster ini adalah untuk mendapatkan centroid yang baru lagi. Di sini kita menjumlahkan semua dari atas ke bawah 1 sampai 30. Kemudian jika sudah, kita di sini menghitung datanya. Hitunglah jika dari kolom atas sampai bawah sini dari N1 dari N5 sama dengan N34 akan dihitung jika nilainya bukan 0. Di sini ada 6 data, 7 sesuai data masing-masing yang telah ada. Kemudian di sini kita akan bagi, yaitu dari N35 dibagi N36. Jumlah data dibagi banyaknya data. Setelah itu, ini adalah centroid baru yang kita akan gunakan untuk iterasi selanjutnya. Iterasi kedua, sama, yang hanya diganti adalah datanya tetap B4, tetap data awal, hanya N37. Nah, apa ini N37 dan 0O37? Di sini itu centroid baru yang kita gunakan. Jadi untuk C1, ini untuk C2, ini untuk C3, untuk C4. Seperti itu. Jadi N37 di sini, O37 di sini. Kemudian di bagian C2, P37 di sini. Kemudian Q37 di sini. Kemudian untuk C3, R37 di sini, dan S37 di sini. Kemudian T dengan U, T dengan U.
Nah, setelah itu kita akan tarik ke bawah seperti cara-cara biasanya, dan klaster tetap kita menggunakan rumus yang sama sesuai yang iterasi pertama. Nah, di sini sama juga rumusnya dan akan menyesuaikan sendiri. Caranya agar menyesuaikan sendiri adalah tinggal kita copy paste dari iterasi pertama ke iterasi kedua, dan kita hanya mengganti data dari C1, C2, C3, dan C4. Dan bagaimana jika iterasinya lebih dari 2? Nah, di sini sama saja kita akan mendapatkan centroid yang baru seperti ini, dan kemudian kita masukkan lagi ke dalam iterasi selanjutnya. Seperti data awal tetap sama B4 dan C4, di sini N80, O80. Di sini untuk centroid 1, centroid 2, centroid 3, centroid 4. Dan klasternya akan tetap seperti ini. Nah, sampai manakah berhenti kita menghitung untuk perhitungan Cummins ini? Sampai kita mendapatkan centroid yang sama. Dalam artian, ini adalah centroid baru yang pertama. Apakah sama dengan centroid iterasi kedua? Ternyata berbeda. Apakah sama dengan yang ketiga? Berbeda juga. Apa dengan yang keempat? Di sini keempat untuk bagian C1-nya sudah sama, tapi bagian C2-nya masih belum. Di sini 1,5, di sini 2,05. Sampai kita terus iterasi, dan akhirnya kami mendapatkan hasil yaitu di iterasi ke-10. Kenapa kita berhenti di 10? Karena di sini centroidnya sudah dibilang hampir sama. Atau udah sama. Di iterasi ke-9 di sini 00 untuk centroid 1, di sini juga sama 00. Untuk centroid 2 4,0, di sini 1,4, di sini juga sama 4,0 dan 1,4. Di sini untuk centroid 3 8,7 dan 4,4, di sini 8,7 dan 4,4. Centroid 4 00, centroid 4 00. Kesimpulan yang dari data yang telah diklasifikasi ialah bahwa dari tanggal 1 sampai 30 Juni adalah sebagai berikut. Ini kita ambil dari iterasi terakhir, yaitu iterasi 10, kemudian jumlah datanya kita jumlah dari data pertama, hari pertama C1, C2, C3, C4 kita jumlah semua, terus kita tarik ke bawah, dan kita mendapatkan semua jumlah, kemudian kita rata-rata kita bagi 4 sesuai dengan centroidnya. Kita dapatkan rata-rata seperti ini. Dan di sini kami masukkan ke dalam pengelompokan status COVID, yaitu dengan keterangan kondisi normal range 0 sampai 2, waspada 2 sampai 4, siaga 4 sampai 6, dan bahaya range 6 sampai 8. Ibarat zona hijau, kuning, merah, dan hitam. Di sini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 17 waspada, kemudian siaga, sempat waspada 1 hari, dan kemudian di siaga bahaya, di status bahaya. Setelah di status bahaya, turun lagi di siaga. Kesimpulan yang diambil dari ialah Cummins dapat mengklasifikasi data COVID Jakarta pada bulan Juni tahun 2021 dengan pernyataan bahwa mulai dari awal bulan hingga akhir bermacam-macam status COVID, yaitu bisa disimpulkan dari awal bulan sampai pertengahan status waspada dan naik turun, kemudian dari minggu-minggu ketiga di sini menunjukkan COVID mulai lumayan naik, yaitu dengan status siaga, sempat turun lagi di status waspada, kemudian siaga, naik terus hingga status bahaya ini zona hitam, kemudian alhamdulillah turun lagi di status siaga. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.